instansi di bawah Kementerian Keuangan. Terus visi misinya ini, visi misi foya-foya. Ini nanti baca aja yang yang apa teori-teori baca aja ya. Tapi nggak usah baca semua yang kayak gini yang terlalu kayak gini-gini. Sorry. Gimana ya? Nih kayak gini nggak usah ya, nggak usah. Kalau untuk ujian nggak usah, tapi kalau untuk belajar perlu buat kalian. Nah ini yang jadi di bea cukai itu sekalian saya jelasin aja ya karena waktu itu kan cuma sebentar. Jadi ada 3 yang dikelola oleh bea cukai penerimaan negara. Yang dikelola oleh bea cukai itu berasal dari dalam rangka impor, dalam rangka ekspor, sama dalam rangka barang transit yang di antar pulau tertentu. Yang pertama bea masuk dalam rangka impor. Dalam rangka impor itu ada yang namanya bea masuk, denda administrasi pabean, pendapatan pabean lainnya. Bea masuk itu aja ada banyak macamnya ya. Bea masuk biasa, terus bea masuk anti dumping, bea masuk imbalan, tindakan pengamanan, pembalasan atas hibah dan kite. Kite itu kemudahan impor tujuan ekspor. Terus ada lagi pendapatan pabean lainnya bunga. Bunga ini biasanya kalau dalam hal tertentu importir itu membayar menggunakan fasilitas impor berkala. Jadi karena berkala dia nyicil tuh maksimal 2%, per bulannya 2%, maksimal 24 bulan. Setelah lebih dari 24 bulan nggak dikenakan bunga lagi. Oke, terus ada PDRI. PDRI itu pajak dalam rangka impor, PPN impor, PPh pasal 22 impor, PPNBM impor. Terus ada juga bunga penagihan PPN, penerimaan negara bukan pajak, dan cukai. Kalau dalam rangka ekspor ya yang kaitannya dengan ekspor, biaya keluar, denda administrasi biaya keluar, dan seterusnya. Terus yang terakhir adalah antar pulau barang tertentu. Biasanya yang dikenakan denda administrasi kalau misalnya barang tersebut harusnya diekspor malah dikirim antar pulau. Sini pas ya. Terus perhitungan biaya masuk sebelumnya pernah dipelajarin ya, ada pakai tolerum, ada spesifik kayak tadi ya, tarif-tarif. Jadi kalau misalnya ad valorem itu berdasarkan nilai pabeannya, kalau spesifik atau ad naturum itu berdasarkan satuan barangnya. Oke? Simpel kan ya? Nah, kalau cukai itu ditetapkan untuk pemerintah mengendalikan konsumsinya di masyarakat. Karena pemerintah belum bisa melarang untuk konsumsi barang-barang tersebut, yaitu hasil tembakau, minuman mengandung etil alkohol, dan etil alkohol itu sendiri, ditambah nanti segera cukai atas plastik. Oke? Nah, ini tarifnya kalau untuk tembakau itu Rp260 per batang. SKM ini pakai mesin, SKT dengan tangan. Ya, jadi kan ada pabrik yang masih kayak melinting gitu ya. Itu cukainya cuma 200, sementara yang kalau yang udah pabrik besar pakai SKM mesin itu dia cukainya Rp260 per batang. Kalau untuk minuman mengandung etil alkohol atau MMEA, ini ada tarifnya. Kalau dari golongan A1 sampai dengan 1% itu DN ini dalam negeri ya. Jadi pabrik cukainya dalam negeri, dia tetap dikenakan cukai sini. Tergantung kadar etil alkohol di dalam minuman tersebut. Kalau 10% berapa tarif cukai kalau impornya? 5.000, Pak. 10%. 15.000. 10%. Di mana 15.000? Nggak ada angka 15.000 di situ. 20.000. Oh, 20.000, Pak. Iya, 20.000. Kan ini 5-15%. Jangan kreatif banget karena ini di tengah-tengah terus ini dipotong gitu, enggak ya. Jadi pokoknya antara lebih dari 5% sampai dengan 15% itu 20.000.
Kalau 5% berapa? 5.000. Oke. Oke, paham di sini? Kasih contoh soal. Siapa tahu masuk ya soal-soal hitungan ya. Gampang nggak? Susah, Pak. Belum dicoba udah susah. Aduh, yang cepet aja susah, Pak. Gimana saya ini? Nggak gitu, Nil. Jadi kita kerjain bareng ya. Jadi Prancis 500 botol ram, kadar etil alkoholnya 45%, isi tiap botol 600 ml, harga CIF-nya per botol $8. Ini nih, apa namanya, klasifikasi barangnya ya, 2208, 40, 10, 00. Berarti biaya masuknya 150%, PPN-nya 10%, PPN BEM 75%, PPH 25%. NDPBM atau kursnya $1 itu Rp10.000. Yang ditanya berapa biaya masuknya, berapa cukai, dan pajak dalam rangka impornya. Oke, ini kan kalau untuk ngitung biaya masuk, dasarnya adalah nilai Pabean. ya, nilai pabean. Jadi kita cari dulu nilai pabean. Nilai pabean itu dari CIF dikali kurs ya. CIF-nya berapa? $8 ya. $8 per botol, karena ada 500 botol berarti dikali ini. 8 kali 500, dapat 4.000. $4.000. Nah, karena harus dalam bentuk rupiah nilai pabean itu, maka dikalikan kursnya 10.000 ya. Jadi 4.000 dikali 10.000 dapatlah 40 juta. Untuk ngitung biaya masuk, dasarnya tadi adalah nilai Pabean. Pabean. ya 150% dikali berapa? 150 dikali 40 juta. 40 juta. Dapatlah 60 juta ya. Terus cukainya, ini kadarnya berapa? 45% ya. Masih ingat nggak tadi di tabel tadi berapa? Kalau 45%. 50 ya, Pak? 50.000. 50.000 per berapa? Per liter ya. Jadi 1 liternya 50.000. Nah, di sini ada berapa liter? 0,6. Cuma 0,6? Liter, 0,6 liter. Yakin cuma 0,6? Kan itu satu botol. Ya. Satu botolnya 600 ml, sementara yang diimpor itu ada 500. Jadi 500 dikali 0,6. Ingat ya, ini 600 ml ya. Harus dirubah dulu menjadi liter. Jadi 500 dikali 0,6 liter dikali tarifnya 50.000 tadi ya. Karena kadarnya 45%. Dapatlah 15 juta. Ini tadi ya. Lebih dari 20%, 50.000. Oke. Di sini ada yang mau tanya? Yang mau tanya nggak? Sebelum saya lanjut. Berarti paham ya kalau nilainya ya. Jadi gampang lah nanti pas ujian. Nanti kita olah-olah dikit lah soalnya. Oh, mau nanya, Ya, silakan. itu yang bea masuknya 150% dari mana? Dari soal bukan? Ini Oh iya, maaf Pak. dimaafkan. Lagi apa-apa enak kan kayak gitu kan, hanya jadi tahu.
daripada memperkirakan sendiri. Ada lagi yang mau tanya? Lanjut. Nah, ya. Jadi cukainya 15 juta. Terus 40 ditambah 60 tambah 15 itu 115 juta. Ini apa namanya? Nilai? Nilai impor. Ya, nilai impor ya. Nilai impor itu dipergunakan untuk nyari apa? PTN, PPH, PPNBM. Ya, nah, ya. Jadi PPN-nya 10%-nya itu dikali 115 juta ya, bukan dikali 40 juta. Kalau biaya masuk dasarnya itu nilai pabean. Tapi kalau PDRI dasarnya adalah nilai impor. Nilai impor. Ya. Oke. Kalau dia nggak ada cukai, nilai impornya berarti 40 tambah 60, 100 juta. Misalnya barang biasa, misalnya furniture atau apa itu kan nggak ada cukainya. Nggak perlu ditambahin cukai, jadi 40 tambah 60 aja. Itu nilai impornya. Tapi karena ini ada cukai, maka nilai cukai ini menambahkan untuk nilai impornya. Untuk nyari PPN. Jadi PPN-nya 10% kali 115. PPNBM 75% kali 115. Ini. PPH-nya 115 kali 2,5%. Jadi totalnya segini. Nah, nilai yang harus dibayar ke negara itu hanya dari biaya masuk, cukai, PPN, PPNBM, dan PPH. Jadi totalnya adalah 100, 60 tambah 75, 60 tambah 15 tambah 11,5, 86,25 tambah 2875, 175.625.000. Oke? Ini nanti nggak usah deh, nanti pusing lagi ditambah biaya lain, hitungan impor. Karena di soal juga nggak disebutin. Pak, mau nanya, yang tadi dibayar ke negara itu apa aja, Pak? Dia masuk, cukai, PDRI, pajak dalam rangka impor. PDRI itu yang PPN, PPNBM, sama PPH, Ya, Pak? ya. Ada lagi yang mau tanya? Contoh ya, contoh soal ya, biar paham lah.